banyak Risma godaan. memang tidak bisa dibohongin. Banyak godaan emang. Ya begitulah, mohon maaf, Godaan apa yang menggoda? godaan. Kalau dimadu lagi mau nggak? Lillahi ta'ala aja. Lillahi ta'ala aja. Hai. Selamat siang semua. Saya Kak Rose dan inilah Ruby No Secret. Mwah. Hari ini saya ditemani di ujung sana ada Mas Vicky. Hai Mas Vicky. Dan udah ada bintang tamu, ada Om Gemes di sini ya. Om Gemes siap kita interogasi tentang ponakannya lah. Tapi ke pojokan dulu yuk untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Baik, yang kemarin cukup menggemparkan itu adalah berita kabarnya Kiwil nikah lagi gitu kan. Ada fotonya apa segala macam. Cuman yang kali ini lebih menggemparkan lagi adalah benarkah bahwa Kiwil tuh sebenarnya nggak nikah lagi, itu hanya settingan semata. Jeng 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 jeng. Ya, nih. Kiwil dan istrinya namanya istrinya perempuan yang ada di foto itu bareng dia namanya Eva Belisima, diisukan nikah settingan. Penghulunya buka suara, kata penghulunya ya pokoknya dia datang untuk menikahkan. Padahal ada banyak informasi mengatakan, kau bisa nikah, kayaknya pasangan ini ada berbeda keyakinan gitu ya. Ya pokoknya ada banyak yang menjadi pertanyaan. Termasuk yang berikut ini kita akan beberkan. Tapi kita lihat dulu postingannya Mbak Rohimah. Perasaan Mbak Rohimah tuh gimana sih sebenarnya? Coba kita lihat postingan Mbak Rohimah nih. Ini terakhir ya, dia mengutip ya. Dari Dr. Ferihana, tetaplah sabar dalam setiap cobaan. Dia bilang gitu. Nah, ini terus dia senyum gitu. Sesungguhnya Allah berfirman, jika aku menguji hambaku dengan dua yang dicintainya, kemudian dia bersabar, maka aku akan mengganti keduanya itu untuknya dengan surga, katanya gitu ya. Komentar netizen coba apa ini nih Mbak? Tapi Mbak Rohimah mukanya santai aja gitu, senyum gitu kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Kayak kan ya gitulah, kita nggak tahu apa yang ada di dalam hati Mbak Rohimah, tapi kita bisa baca apa yang menjadi komentar netizen ya. Mencoba untuk tersenyum kata Mbak, sabar itu capek, tinggalin aja. Wah kayaknya Mbak Rohimahnya sabar nih, netizen yang nggak sabar. Next yang berikut coba kita lihat komentarnya. Sekali cinta ternodai, cera. Itu tanda tak sayang lagi. Ngapain dipertahankan? Lebih baik sendiri ngurus anak dan ibadah. Toh juga Bunda Rohimah bisa cari uang, katanya gitu ya. Endorsan banyak kayaknya Bunda ya sekarang. Next yang berikutnya coba kita lihat. Kadang mana settingan untuk pansos dan real itu beda-beda tipis. Yang cewek mungkin itu pansos, yang cowok asas manfaat, tinggal si ibunya aja gimana, kuat apa tidak, katanya gitu. Apakah mungkin Kiwil pansos gitu ya? Ada lagi yang mau komentar netizen? Palingan si Kiwil mau manas-manasin si Maggie Z. Kok Maggie Z sih? Namanya bukan Maggie Z kan? Bukan ya. Itu Maggie. Maggie kan sering upload foto-foto mesra sama suami balunya. Jadi si Kiwil cemburu juga, pasti Kiwil masih ada rasa cinta sama Maggie ya kan. Ini kan ada yang kemarin yang sempat kita wawancara Kiwil, terus aku tanyakan, Kiwil kamu masih belum bisa move on? Terus dia bilang gitu, nggak fitnah, kalau aku nggak move on kan nggak mungkin ada kabar yang kemarin itu yang di mana tuh, aduh aku lupa daerah mana itu, istrinya yang istri yang pertama yang dikabarkan nikah itu Tasik, bukan? Pada nggak ngerti semuanya ya udah oke. Kita lihat sekarang ya, ini artikel. Apakah mungkin Kiwil settingan nikahan? Di tahun 2013 dia pernah posting begini ya kan? Ini waktu istrinya masih 2. Dia udah berani posting kayak gini. Ya, ini pedangdut namanya Lina Marlina. Di tahun 2013. Nikah settingan, Kiwil senang, namanya dimanfaatkan Lina Marlina. Iya. Lina Marlina setelah foto sama Kiwil ini sudah meluncurkan 2 lagu guys, ya kan? Ada kabarnya, ada artikelnya lagi. Inilah kabar perempuan yang pernah settingan sama Kiwil gitu. Nah, sementara si yang dikabarkan menikah dengan Kiwil itu, si yang namanya Eva, itu pernah dikabarkan settingan sama Meldi. Tuh, beredar video yang menunjukkan Rosa Meldianti sedang adu mulut dengan seorang wanita di sebuah restoran. Lantas apa penyebab yang buat Meldi ngamuk? Seorang wanita itu adalah si Eva itu. Tapi kita nggak ada videonya, video siram-siraman ya. Adu mulut deh, bukan siram-siraman. Aduh, kenapa aku tambah-tambahin jadi adegan siram-siraman ya. Jadi seperti itu ceritanya. Apakah ini settingan? Gimana sih kata telepon? Dia datang di acara lain. Tapi kalau diundang di Rupi katanya masih belum bisa, masih belum nggak mau. Aku jadi curiga ya kan gitu. Yang berikutnya berita tentang Lisa Chi ya, Meli. Ini adalah mantan istrinya Okan Cornelius. Kenal sama Okan Cornelius?
kenal sama Okan Cornelius? Dia pertama kali syuting sama gue. Oh oke ya, kalian punya sejarah yang sama juga ya sama Okan ya? Apa itu? Dalam hal? Ya dalam hal teman-teman dekat gitu ada kan? Oh, tapi kan urutannya setelah saya. Oh iya. Pokoknya semua setelah Om Di lah. Itu cerita masa lalu ya, masa lalu banget ya kan. Oke, ini ada postingannya Lisa Chi, mantan istrinya Okan yang cerainya baru tahun 2020 ini di masa pandemi. Jadi ini terkait kasus kemarin kan ini si Lisa Chi ini dilaporkan sama Vivian terkait dugaan penganiayaan gitulah. Pokoknya Okan sama si Lisa Chi ini. Terus dia keluarin curhatan karena kemarin itu habis selesai mediasi, Vivian diwawancara wartawan, dia bilang dia mencabut laporan karena ya udah ada yang minta maaf katanya gitu. Nah, akhirnya itu membuat Lisa Chi kemudian bereaksi karena dengan pernyataan itu seolah-olah Lisa Chi betul melakukan penganiayaan gitu ya. Ada juga media yang menggoreng berita apakah Kak Li melakukan KDRT terus minta maaf. Baik, dia jawab, dia bilang dia nggak minta maaf. Apakah aku dijadikan tersangka? Tidak. Apakah dia melakukan KDRT? Dia bilang juga tidak. Bukan dia juga yang minta mediasi begitu ya. Terus dia bilang gini, ketahuilah, aku tidak pernah meminta maaf kepada pihak manapun karena menganiaya orang karena aku tidak melakukan sama sekali, dia bilang gitu. Dan dengan hati yang besar dan tidak mau memperpanjang masalah jika selama 2 tahun belum bisa menjadi ibu sambung menurut dia, A-nya 3, yang sebaik-baiknya saling memaafkan, meminta maaf, aku rasa semua ibu di dunia itu, dia bilang. Terima kasih buat semua support aku. Aku memilih untuk close dengan masalah ini, biarlah Tuhan, biarlah. Kenapa sih dia nulisnya lah, tuh bukan L-A-H gitu, L-H-A, lah gitu ya. Coba kita lihat nih video statementnya Vivian yang membuat Lisa Chi merasa perlu untuk membuat klarifikasi di sosial medianya. Kita lihat yang berikut. Agendanya hari ini bertemu sama pihak Lisa Chi, terus difasilitasi lah sama pihak kepolisian untuk bertemu gitu ya, terkait laporan yang waktu itu saya udah pernah bikin gitu kan. Jadi hari ini udah ketemu dan udah clear lah. Saya nggak bisa banyak ngomong ya, maksudnya kan apa yang udah terjadi di dalam kesepakatan kami ya sudah, itu yang udah cukup di sana aja. Jadi pokoknya intinya tadi sudah ada permintaan maaf, pokoknya saya juga sudah legowo ya. Yang penting anak saya udah happy, udah sehat gitu kan, pokoknya sehat lah, pokoknya happy lah. Jadi udah nggak usah diperpanjang lagi, pokoknya udah clear lah. Saya cabut laporan hari ini, jadi saya cabut laporan. Memang kan kalau goal saya sebagai orang tua, sebagai ibu kan yang penting anaknya aman ya, anaknya aman, anaknya nggak kenapa-kenapa, dan sekarang anaknya sudah terbukti sudah sama saya, sudah happy sama saya, ya lu mau ngapain lagi gitu. Oke, baiklah. Yang penting ada berita baiknya, lo udah cabut laporan ya. 2020 kita baiknya berdamai supaya imun tubuh tetap terjaga. Nah, yang berikut kita akan wawancara Om Gemes alias Didi Riyadi terkait kabar katanya dulu perempuan yang pernah diisukan dekat dengan dia yang inisialnya Ayu Ting Ting kan kabarnya mau nikah ya gitu. Terus udah gitu ponakannya yang dijaga baik-baik yang katanya kamu jangan pacaran, jangan pacar. Punya pacar sekarang ya. Aduh, kita lihat dulu profil Didi Riyadi berikut ini. Didi Riyadi, musisi sekaligus aktor berusia 39 tahun ini sempat dikabarkan dekat dengan Ayu Ting Ting hingga memberikan surprise ulang tahun namun tidak mendapatkan respon lebih dan Ayu mulai go public dengan kekasih barunya Aditya Yusman, duda anak satu sekaligus putra petinggi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Tahun 2019 lalu, drummer band Elmen ini berkolaborasi dengan Tisa Biani dalam lagu Cinta Tak Bersyarat dan menganggap Tisa sebagai adik hingga memberikan saran agar tidak pacaran dulu. Namun kini Tisa menjalin asmara dengan Dul Jailani dan sudah liburan bersama keluarga Maya Estianty menggunakan jet pribadi. Pria yang kini aktif di kanal YouTube di TV miliknya membuat segmen Om Gemes dan sudah memiliki lebih dari 93.000 subscriber. Benarkah Didi tidak membuat konten collabs karena anti dibilang pansos? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah sama Om Gemes, Om Didi Riyadi begitu datang. Aduh, kayaknya beda ya, udah bukan baju berecet di linting-linting ya. Kenapa tuh? Apa aja, saya pakai apa aja sih bagus Pakai apa lah. aja? Bagus, apa aja saya bagus, tetap sombong, aku suka ya. Aku suka ya. Om Didi, coba kita lihat foto berikut ini. Apa yang Om Didi rasakan ketika melihat foto ini? Nah, ini Ayu Ting Ting sama calonnya. Kapan sih nikahnya? Hah? Dari gosipnya? Nggak tahu ya? Akan segera ya? Atau gimana sih? Gimana kalau melihat foto ini? Dia serius banget loh. Foto. Nggak lama dari Om Didi, terus dia tiba-tiba serius banget sama ya ini. Gitu. Cepet ya?
Kamu udah punya pacar juga belum? Belum. Belum. Jadi kalau lihat ini gimana? Gimana perasaanmu? Iya, Sebutkan 3 yang kamu rasakan lah. Apa? Apa? 3 hal yang kamu rasain? Tiga hal. Iya. Apa ya? Satu. Nggak usah 3 hal kali. Apa? Ada mungkin yang bisa gue bilang adalah mudah-mudahan sih disegerakan kalau ini memang yang terbaik. Terbaik, Karena ini kan pasti keinginannya Ayu, harapannya Ayu untuk masa depan. Jadi mudah-mudahan ini sih, mudah-mudahan disegerakan. Pasti doa yang terbaik ya buat Ayu Pasti. ya. Gak ada rasa gini, aduh nggak jadi sama aku nih gitu. Nggak apa ya? Kan kamu kan kemarin katanya kamu udah terbuka, kayak dia kurang menyambut Ya, gitu. Tapi nggak- sama yang ini ternyata disambut. Iya, it's okay sih. Hal-hal seperti itu nggak bisa dipaksain ya. Iya sih. Udah Iya, pernah kan? belum kamu digituin cewek sebelumnya? Kenapa tuh? Digituin cewek udah pernah belum? Kamu pendekatan dia nggak mau, ditolak sama cewek, pernah nggak? Ditolak sama cewek. Heeh. Mungkin bukan ditolak ya. Dalam konteks adalah, oh ya memang nggak bisa terus. Oh, gitu. diputusin berarti. Memang nggak bisa terus. Oh. Artinya sebenarnya Udah ada pendekatan. ya nggak bisa dipaksain. Oh iya. Gitu ya. Kita juga harus bisa lebih mature lah untuk menyikapi itu kan. Oh, ini artikelnya dong bunyinya. Kamu kalau baca artikelnya, coba kamu yang Mana? baca. Mana dia? Eh. Oh, pantas tinggal. Bukan. Oh, iya. Pantas. Baca yang kencang. Pantas tinggalkan. Kirain kamu yang mau baca. Oke, baiklah aku yang baca kalau gitu. Ah. Pantas tinggalkan Didi Riyadi. Terungkap kekasih baru Ayu Ting Ting rupanya bukan orang sembarangan. Aditya Wisma tak cuma tampan, tapi juga anak petinggi banget. Gitu cara bacanya, Om Didi. Oh ya, ini kan acara kamu yang lebih jago. Dia yang lebih jago gitu loh. Aduh. Kamu itu tadi pas kamu. Keren. Iya kan, tapi kan kesannya kayak wow, gak jadi sama Didi dia dapet yang lebih bagus, kesannya kayak gitu gitu. Relatif ya. Relatif. Kamu santai aja sih orang kalau terima kayak gitu-gitu sama santai ya. Iya, maksudnya relatif, nggak bisa juga gini loh. Orang kan mungkin punya visi misinya sendiri, Beda. punya kepentingannya sendiri, punya. Ketika misalnya nggak, ya ini nggak sama gue, sama Adit ya nggak apa-apa juga. Gak ada perbandingan ini lebih gitu. bagus atau enggak ya. Memang bukan jodoh. Bukan relatif sih maksudnya. Oke, baiklah. Wow, ini ada pertanyaan tambahan nih. Apa kelebihan kamu dari pasangan ATT sekarang? Nah, kenapa yang nanya? Loh? Kelebihannya Atau perbedaan kamu deh, sesuatu yang beda dari kamu. apa ya? Iya, kamu artis terkenal dari zaman dulu gitu Latar, kan. latar belakang aja lah, Latar udah belakang, pasti orang iya sih. beda-beda sih, nggak Iya. bisa disamain. Latar belakang sebutan, kamu kan punya sebutan ya Om Gemes ya kan? Terus ya kamu punya fans sekarang banyak gitu, anak-anak muda juga ya kan Om Didi. Punya ponakan, dia mungkin nggak punya ponakan gemes kayak Tisa Biani gitu kali. Mungkin Mungkin kali ya. Coba mungkin. kita lanjut ke describe foto berikutnya kalau begitu ya. Ini dia set. Nah, ini nih ponakan kamu nih. Bagus. Ih, aku like, ya ampun aku like, ada aku di situ. Bagus, ikut-ikutan kok ya. Kamu Bagus kalau ini apa sekali. perasaan kamu ini kalau lihat ini? Sebenarnya sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak Cuman apa-apanya gini, biasa dong Pak, jangan nggak apa-apa gitu. kan pernah aku interview di Iya, di vlog kamu ya. di vlog aku kan. Kalau pernah, ini semua orang pasti juga tahu kan, pernah berapa kali bilang jangan pacaran dulu, jangan pacaran dulu. Sebenarnya sih lebih ke supaya jangan sampai kegiatan pacaran ini dan lain-lain mengganggu aktivitas dalam berkarya, ngapain lagi masih Masih muda juga ya. masih muda banget. Tapi sebenarnya kalau as long itu bikin dia happy dan ternyata si pacarnya bisa, ya Dul dalam hal ini bisa Nambah kreativitas bareng-bareng. justru bisa menstimulasi itu jadi lebih baik, memotivasi. Kenapa enggak bisa, ya? Kalau iya. kamu lihat ini mereka Bisa, berdua oke, gimana? Begitu kah? Mungkin sih saling mendukung dalam karir sih. Lebih kreatif. Di vlog bilang dia, di vlog bilang iya Dul sih bisa ini apa namanya, bisa support Oh, apa, gitu. dia sih orangnya gitu. Aku tuh ini loh Om katanya, nggak gampang untuk bisa suka sama orang apa, tapi sama Dul ini bisa nyambung. Gemes banget pokoknya. Lihat tuh jalan ke Curug aja aku like juga ya. Kayaknya aku ya. Yang heboh mah elu. Like Abis melulu. gemes.
Coba kita lihat ini kemesraan Tisa dan Dul ya. Tadi udah lihat foto-fotonya kan? Dia pergi berlibur aja naik private jet, gimana nggak gemes? Oh nggak diajak ya? Oke, kita Saya sementara ini naik yang kelas ekonomi dulu lah. kita lihat yang berikut ini tayangannya. Dan aku untuk selamanya. Detik waktu yang berlalu tak mampu mengusik rindu di hatiku. Seribu bayangmu dalam mimpiku menggugah hati. Bawa yang lagi anget. Tuh, yang nggak bisa berpisah berdua terus. Bisa gimana pertama kali liburan sama kita? Senang bunda. Hah? Bisa ya? Yuk. Nah. Aduh, yang dicium-cium sekarang aku kalah ya. Ini ketangkap nggak? Aku kalah nih sekarang deh. Jujur perasaanmu gimana lihat ponakannya? Pokoknya sebenarnya Jangan biasa-biasa aja. Dari tadi kamu gini-gini, dia dikecup, kamu buang muka itu apa sebenarnya artinya? bukan, maksudnya yang penting Tisa happy. Oh, Tisa happy. Yang Kamu penting nggak sih nggak ada itu rasa, gitu Iya, loh. aku udah lama banget nggak kayak gitu atau gimana sih? Ya kan Om udah pernah kayak gitu dulu. Udah sering lagi. Udah sering lagi katanya. Udah Om, sering kalau lagi. ternyata Tisa sama Dul itu berniat nikah muda, kan katanya dulu pernah ngomong sama bundanya ya, pengen punya anak di umur 21 tahun katanya gitu. Menurut kamu nasihatnya apa sama Tisa? Kalau iya benar di umur segitu, ini kan seumuran ya kurang lebih ya. Dia, ya, nggak sebenarnya sih nggak ada Tisa umur masalah. berapa sih? Dulu umur berapa aku lupa. Ya pokoknya gitu deh, bentar lagi mungkin. My mom kalau nggak salah itu juga married muda. Oh, so nggak apa-apa menurut kamu? Ya nggak ada yang salah ya. Artinya sih sebenarnya Nasihatnya apa kalau gitu buat Tisa? don't rush love. Oh, don't rush love. Yes. Tapi juga jangan kelamaan, nanti jadi kayak Om Didi gini. Mak banget ya. Jangan buru-buru gitu ya. Artinya sebenarnya nanti kalau ketika udah berumah tangga, udah beda lagi tuh. Oh, Udah. ya, tantangan yang dihadapi udah beda lagi. Challenge-nya udah beda lagi. Nanti akan ada timbul konflik-konflik baru dan ini kan ya namanya juga masih muda, masih lagi manis-manisnya nih dunia serasa milik berdua. Iya, Om Didi paham banget sih soal pernikahan. Emang udah Om pernah nikah? Di semua paham. Semua paham. Yang single, yang janda, yang duda, yang Kok bisa? Oh, semua curhat ya? Oh, curhat. Om Di, makanya knowledge-nya Siapa luas. pernah curhat sama kamu siapa? Kenapa? Kamu pernah curhat sama kamu siapa? Raffi Ahmad pernah curhat ke kamu nggak? Raffi. Raffi nggak usah curhat, saya tahu semua. Oke, sambil kita lanjutkan ngerumpi, kita juga mau ngerumpi sama ini pasangan ibu dan anak yang dua-duanya pernah ikut kompetisi masak di televisi ya. Ini viral banget nih. Umi Yuli dan juga Hamzah. Kita lihat profilnya berikut ini. Siti Juliana atau biasa dipanggil Umi Yuli, entrepreneur berusia 51 tahun, dan Herinaldi Hamzah Timoris, entrepreneur berusia 29 tahun ini merupakan ibu dan anak yang bersaing dalam kompetisi masak. Umi Yuli adalah lulusan Akademi Keperawatan, tereliminasi di babak 14 besar pada 25 Oktober lalu hingga membuat kontestan menangis, termasuk anak sulungnya Hamzah yang bersujud di kaki sang bunda setelah menyebut ibunya harus pulang karena gagal menduplikasi hidangan. Hamzah, mantan atlet fish swimming yang belajar masak di Amerika dan pernah jadi tour guide ini menyusul Umi di babak 8 besar pada 15 November lalu. Namun, attitude-nya disebut lebih baik oleh Chef Juna dibandingkan saat audisi karena sempat menantang Chef Juna untuk masuk pressure test. Benarkah Umi Yuli marah jika masakannya dikomentari oleh Hamzah? Dan benarkah Hamzah menjadi chef karena terpaksa? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Baik, nah kita
kita akan ngurupi apa sama ibu dan anak ini ya. Benarkah kamu masih suka diambekin sama Umi gara-gara kamu waktu itu eliminasi kamu sempat bilang Umi layak untuk dieliminasi. Setelah berikut ini kemana-mana tetap di Ruby No Secret.